Namira benar-benar sangat bersedih guys atas kematian dari suaminya Andrew karena dia tidak berpikir bahwa suaminya akan meninggalkan dia secepat ini seperti itu. Apalagi kecelakaan yang menimpa dia itu memang seakan-akan kayak disengaja oleh seseorang. Nah, sampai detik ini masih belum ada yang tahu kira-kira siapa yang tega ya mencelakakan Andrew sehingga dia meninggal dunia semacam itu. Dengan kondisi Namira saat ini yang sedang hamil, seharusnya dia tuh bahagia-bahagianya guys bersama dengan Andrew. Karena di kehamilannya seharusnya dia itu sering main bareng gitu loh guys ya, bukan malah ditinggal semacam itu nih guys. Nah, itu yang sedih karena kebersamaannya dengan Andrew itu sangat sebentar sekali. Padahal juga baru kan dia dekat dengan Andrew, baik dengan Andrew ya kan, menikah dengan Andrew semacam itu. Namun kenapa dia itu harus pergi secepat ini? Ya, maka dari itu ngebuat di situ Nambra bener-bener sedih banget karena dia bener-bener nggak nyangka gitu loh karena Andrew pergi secepat ini semacam itu, apalagi nanti nasibnya anaknya seperti apa kalau ditinggal Andrew gitu loh ya kan. Nah, ini yang jadi pertanyaan dan pastinya sedih banget guys. Dia juga teringat bahwa beberapa hari yang lalu memang Andrew itu baik banget ke dia, bahkan membawakan ya kan kopernya dia semacam itu loh guys. Makanya dia tuh bener-bener sedih semacam itu loh guys. Bahkan dia juga teringat pernikahannya dengan Andrew ya kan. Dan ternyata saat ini dia sudah sangat ditinggal oleh Andrew untuk selamanya dan membuat dia tuh sangat-sangat sedih banget semacam itu. Dan seharusnya ini tidak terjadi seperti itu. Namun apapun yang bisa dia lakukan memang tidak akan berubah apapun semacam itu loh guys. Jadi di situ Nabila hanya bisa bersedih meratapi nasibnya yang ditinggal suaminya semacam itu. Dan sampai detik ini juga keluarganya masih belum mengetahui motif apa yang hingga orang itu mencelakakan, ya kan, mencelakakan Andrew hingga meninggal dunia atas dasar apa semacam ini masih belum diketahui. Ya tentu saja sebelum dimakamkan ya kan Andrew disolati oleh keluarganya di situ nih guys ya. Dan sebelum diberangkatkan semua keluarganya pasti sangat sedih banget nih guys ya kan. Namun apapun itu mereka semua nggak punya pilihan ya kan. Yang terbaik adalah mendoakan Andrew semacam itu. Tangis keluarganya benar-benar sangat pecah sekali nih guys, benar-benar sangat sesedih itu nih guys. Apalagi di situ adiknya Dennis semacam itu loh guys, benar-benar dia tak kuasa menahan tangis gitu loh. Dia yang harus mengubur kakaknya semacam itu nih guys, dan dia benar-benar sedih semacam itu. Dia juga mendoakan, dia mengadani kakaknya semacam itu nih guys. Memang benar-benar sedih buat Dennis karena ditinggal kakaknya begitu sangat cepat. Apalagi Namira dengan keadaan dia yang hamil semacam itu, dan dia tak menyangka bahwa suaminya meninggalkan dia begitu cepat di saat dia sedang hamil semacam itu. Nah, kepergian dia tentu saja membuat semua orang ini sangat sedih seperti itu. Mamanya juga sangat sedih banget seperti itu nih guys. Dan mamanya tentu saja tidak akan pernah membiarkan ya kan dan memaafkan orang yang telah membuat anaknya hingga celakaan dan meninggal dunia. Memang sampai detik ini masih belum diketahui siapakah orang yang mencelakakan Andrew sehingga meninggal dunia. Maka dari itu mamanya Andrew tidak akan pernah memaafkan orang tersebut yang berniat jahat kepada anaknya Andrew. Nah, di situ nih guys ya ada juga ya Dennis. Dimana Dennis ini juga akan mencari tahu ya kira-kira siapa orang di balik semua ini ya. Dalang dari orang yang telah mencelakakan Andrew itu siapa semacam itu. Nah, tiba-tiba dia ditelepon dari pihak kepolisian nih guys, dimana dia itu dikabari oleh polisi dan suruh datang ke tempat polisi semacam itu. Nah, kemudian setelah dikabari untuk pergi ke kantor polisi setelah usai ya kan menguburkan kakaknya, maka ya kan dia langsung bergegas nih guys menuju ke kantor polisi dan bilang kepada orang tuanya bahwa lebih baik orang tuanya setelah ini langsung pulang. Nah, sementara ya guys adiknya Dennis ini nih guys ya masih berada di kantor polisi ya karena ada sesuatu hal penting harus diurus di kantor polisi karena ada hal penting yang ingin disampaikan informasi terkait ya kematiannya Dennis macam itu. Maka dari itu Dennis akan mencari tahu kira-kira siapa dan motif apa semacam itu. Nah, sesampainya atau tibanya di kantor polisi nih guys ya, ternyata ya
truk yang telah menabrak Andrew hingga dia celaka dan meninggal dunia telah ditemukan. Yang jadi permasalahannya orang itu sudah tidak ada nih guys. Nah karena orangnya sudah tidak ada membuat Dennis ini sangat marah sekali semacam itu loh guys. Ternyata orang tersebut itu tidak ditemukan gitu loh. Polisi menyampaikan ada motif kecelakaan ini memang disengaja. Kenapa disengaja? Karena dari truknya saja itu nomor platnya memang tidak ada di kepolisian. Artinya memang sudah direncanakan dan sudah kabur setelah mencelakakan Andrew hingga meninggal dunia semacam itu. Nah, di sini tuh bingung banget nih guys. Dennis tidak tahu harus berbuat apa semacam itu loh guys. Ya, karena apa? Dia itu tidak tahu kira-kira siapa yang telah mencelakakan kakaknya gitu loh. Nah, tidak hanya itu nih guys ya. Kepolisian itu menemukan ya ada handphone Andrew di mana handphone itu kayaknya juga berisi ya pesan yang pengen disampaikan kepada keluarganya sebelum dia meninggal dunia. Dan di situ kepolisian menyerahkan handphone tersebut kepada Dennis ya untuk dia lihat ya, untuk dia dengar bersama dengan keluarganya voice note tersebut. Nah, setelah akan mendapatkan informasi di situ nih guys ya, dari kepolisian dan handphonenya Andrew dikasihkan ke Dennis, akhirnya Dennis pulang nih guys. Dan di situ dia menyampaikan kepada semua keluarganya memang ada motif kecelakaan atau orang yang pengen berniat jahat kepada kakaknya Andrew semacam itu. Dan kepolisian juga menyerahkan handphone di mana ada ya isi pesan ya yang disampaikan oleh Andrew itu, di mana Andrew itu memberikan pesan sebelum meninggal jika dia membuka handphone ini maka dinyatakan bahwa Andrew pasti sudah keadaan meninggal semacam itu. Dia minta maaf kepada semua keluarganya, ke Dennis, ke papa, ke mamanya, ke semua keluarganya dia semacam itu. Nah, tidak hanya itu saja, bahwa ada orang yang berniat jahat ya, di mana kecelakaan yang terjadi dia itu karena memang ditabrak ya oleh truk dengan sangat sengaja. Namun dia tidak tahu motifnya apa, ya. Sehingga yang dia tahu hanyalah dia sudah dalam keadaan celaka semacam itu sehingga dia memberikan pesan. Dan juga dia bilang kepada Dennis di situ nih guys ya, untuk disampaikan untuk menjaga Namira. Karena apa? Namira saat ini sedang mengandung anaknya. Dan malahan di situ dia meninggal dunia. Andrew begitu cepat untuk meninggal dunia dan kasihan Namira dengan keadaan seperti ini. Ya kan? Padahal seharusnya Namira saat ini bahagia, kehamilannya harusnya memang ditunggu kan oleh Andrew semacam itu. Namun ternyata dia sedih banget nih guys. Karena apa? Dia teringat dengan Andrew semacam itu, di mana Andrew sudah baik berapa tempo yang lalu, ya kan? Dia itu biar ditolong itu kan di jalan dengan kondisi dia yang saat itu pingsan. Dan tidak hanya itu, memang pada waktu kondisi saat itu juga memang Namira ini benar-benar sangat sedih banget setelah kehilangan Andrew semacam itu nih guys. Dan memang semua orang masih belum mengetahui motifnya apa, dan polisi masih mencari tahu motif dari pembunuhan kecelakaan yang telah menimpa Andrew sehingga dia meninggal dunia. Padahal Dennis berpikir bahwa Andrew itu tidak punya orang yang berniat jahat kepada dia. Dia tidak punya saingan, ya kan? Lalu siapakah orang yang berniat jahat? Kira-kira motifnya apa? Ini yang masih dipertanggungjawabkan, masih dipertanyakan oleh Dennis dan semua keluarganya semacam itu. Sakina berusaha untuk menguatkan Namira bahwa Namira adalah wanita yang terhebat yang pernah ia ketahui. Dia pasti bisa melalui ini semua walaupun dia sendirian, semacam itu. Andrew memang juga menitipkan ya untuk Dennis menjaga ya Namira semacam itu. Rangga juga mengira bahwa kematian ini harus segera diusut karena kecelakaan yang menimpa Andrew ini pasti disengaja akan kejadian akan hal itu. Ya, namun sayangnya satu keluarga masih belum mengetahui itu semua dan ini masih dipertanyakan, diperdebatkan dan polisi masih mencari hingga detik saat ini loh guys. Dan di situ Dennis benar-benar bingung kira-kira siapa orang yang berniat jahat semacam itu loh guys. Ya, dan Namira pun juga andai saja dia itu ikut ke Bandung pada waktu itu, mungkin kecelakaan tidak akan pernah menimpa suaminya. Namun apapun ya guys ya, yang telah terjadi itu sudah terjadi semacam itu. Penyesalan tidak akan pernah ada. Dennis hanya ingin mencari tahu dan semua orang harus mencari tahu kira-kira motif pembunuhan dari Andrew apa. Ini yang masih dipertanyakan Dennis dan keluarga.